Oke, baik anak-anak ya. Untuk materi sekarang kita akan melanjutkan tentang seputar Pitagoras ya di bab 6 ini. Kita ambil apa namanya? Kita belajar sudah sampai kepada poin D. Karena poin A-nya kita menemukan sendiri rumus Pitagoras. Oke, review ke belakang ya. Pada saat Ibu memberikan materi menemukan atau menjelaskan rumus Pitagoras, siapa yang masih ingat rumus Pitagoras teoremanya atau teorinya bunyinya apa? Bunyi teorema Pitagoras. B kuadrat. Teoremanya. Hipotenusa kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan, ayo. C kuadrat, Bu. Bukan, David. Rumus yang teorema, bukan rumus. Teorema Pitagoras di mana hipotenusa kuadrat sama dengan, halo, jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Oke, ulangi Idola, baca lagi. Pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Oke, itu maksudnya. Jadi teorema Pitagoras itu bunyinya adalah hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang saling berpenyiku atau kedua sisi yang lainnya. Ya. Nah, itu teorema Pitagoras. Jadi dikasih gambar seperti apa saja kalian bisa menentukan rumusnya. Ya. Sekarang Ibu gambar misal review ya. Ibu gambar seperti ini. Misalnya Ibu gambar ini KLM. Siapa yang bisa menyebutkan rumusnya? KLM. Ayo, menurut teori tadi. Langsung. KM kuadrat sama dengan KM kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KL kuadrat. KL kuadrat, betul. Ya, jadi KM kuadrat sama dengan LM kuadrat plus KL kuadrat. Kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang saling berpenyiku. Seperti itu ya. Oke, jadi hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang saling berpenyiku. Kalau kemudian Ibu punya gambar begini anak-anak ya. Siapa yang bisa menyebutkan rumusnya? Bu, C Oke, kuadrat David. sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Betul. Ya, sisi terpanjang selalu berada di depan sudut siku-siku. Semua bisa ya? Bisa ya? Iya, Bu. Oke, itu review Ibu ya. Kemudian sekarang kembali ke triple. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan dalam 1 detik 3 triple Pitagoras? 3 triple Pitagoras. Ayo. 354. Oke, David 354. Siapa lagi? 72524. 72524. Oke. Bagus. 6810. 6810. Bagus. 9441. 9 4041. 4041. Oke, itu induk triple. Terus 152025. 152025. Oke, itu turunan dari 81517. berapa? 81517. Oke, David 81517. Itu induk triple. Betul. Terus oke ya, bisa tepuk tangan untuk semuanya. Ya, itu namanya induk triple Pitagoras. 3 urutan bilangan yang apabila dijumlahkan bilangan terbesar kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lainnya. Paham ya? Oke, sekarang review lagi. Jenis-jenis segitiga. Ya. Oke, jenis-jenis segitiga. Kalau Ibu punya ini nih, siapa yang mau jawab nih? Ibu punya
Ibu punya bilangan ini. Apakah ini triple? Atau apakah ini segitiga siku-siku atau lancip? Terus ibu punya lagi ini. Terus kemudian ibu punya lagi, bentar, ibu punya lagi. Ayo, siapa yang mau jawab? Nomor 1. Pertama, siku-siku, Bu. Pertama segitiga siku. Kenapa Siku-siku, David? Bu. Kenapa David siku-siku? Itu triple, Bu. Ya, kenapa triple? Coba, karena 13 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, Bu. Oke, terus 169 sama dengan 144 tambah 25. oke, terus 169 sama dengan 169. oke. Tandanya sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti dia segitiga siku. Sekarang 11, 12, 15. Segitiga apa? 11, 12. Lancip, Bu. Coba. Dicoba. Yang lainnya menjawab dong. Ayo. David, Idola, sudah yang lain. Segitiga apa? Yuk, ibu yang nulis, kalian yang bicara. Boleh Sarah, Jihan, Zedan, Wina. Ayo. Ayo bicara. 11, 12, 15. Berarti 15 kuadrat, oke, Zidan. 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 11 kuadrat. oke, terus 225 oke. sama dengan Heeh, 144 heeh, ditambah heeh. 121. Oke. Terus 225 sama dengan 225 sama dengan 265. pintar, 265. Besar mana ruas kiri dengan kanan, Jidan? 265. Oke, berarti 225 lebih kecil dari 265. Yang terbentuk segitiga apa? Lancip. Pintar, lancip, tepuk tangan, Jidan. Oke. Oke. Yang lainnya 1065. Ayo Jihan mau coba, Sarah, Zahra, Wina. Ayo semua harus menjawab. 1065. Ayo. Siapa yang mau jawab? Tunggu, Ayo. Bu. Oke. David? Jihan. Tunggu, Bu. Jihan coba Jihan. Bisa Jihan Safira? Ayo Jihan, Wina. Ibu ingin semuanya menjawab, ingin semuanya mengerti. Sudah dicatatkan di catatan kalian ya? Sudah. Oke, David ya, lanjut David. Apa? Coba. Sudut tumpul, Bu. Iya, coba. Dari mana tahu tumpul? 10 kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 5 kuadrat. oke, terus 100 sama dengan 36 tambah 25. terus 100 sama dengan 71. 61 ya. 61. 61. Berarti lebih besar 100 lebih besar dari 61. Berarti yang terbentuk segitiga tumpul. Oke, sudah paham semua ya? Tepuk tangan. Sudah. Nah, soal ini anak-anak akan muncul di ujian besok ya, di ujian tengah semester. Jadi kalian harus tahu. Nanti pertanyaannya persis sama. Dari ketiga urutan bilangan berikut, mana terbentuk segitiga apakah? Gitu ya. Atau dari urutan 3 bilangan berikut. Nah, jika nilai yang paling besar dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat kedua nilai lainnya, maka yang terbentuk segitiga bla bla bla. Ya. Nanti pilih oleh kalian, dicari dulu. Oke? Oke, itu review Ibu. Berarti kita materi sudah 3 subpokok bahasan ya. Pokok bahasan berikutnya, boleh Ibu hapus ya. Iya, Bu. Adalah kita membahas poin D. Poin D anak-anak ya. D yaitu perbandingan panjang sisi-sisi pada segi